Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sabila dengan NIM 1240 1051 040104 dari kelas 1D, mata kuliah Pendidikan Akhlak, dosen pengampu Dr. Abdul Ghafur MA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 3, yaitu amal soleh 1. Kenapa amal soleh 1? Karena pada bab selanjutnya akan dibahas amal soleh 2 tentang akhlak kepada Allah. Selanjutnya saya akan memilih salah satu dari materi yang ada di bab 3 ini. Jadi bab 3 itu akan ada 4 subbab materi. Yang pertama itu hakikat amal soleh, iman dan ilmu, tawakal sama ikhlas. Nah, di sini saya akan mengambil tentang iman dan ilmu. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu pengertian iman. Apa sih itu iman? Iman berasal dari kata amana yaminu imanan, yang berarti percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, atau percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi iman ini sebenarnya melahirkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai Rabbaniyah, yaitu tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran makhluk hidup bahwa kita ini berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, kata iman selalu menunjukkan rasa aman dan membuat orang mempunyai amanat. Tentu itu lebih daripada hanya percaya, dalam arti percaya akan adanya Tuhan. Salah satu wujud rasa iman ialah sikap menyandang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah tempat menyandarkan diri dan menggantungkan semua harapan-harapan kita, kayak gitu. Jadi konsistensi iman ialah husnuzon atau berbaik sangka kepada Tuhan. Jadi iman ini adalah sikap seseorang yang mendalam dan terdapat di dalam hatinya, kayak gitu. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam yu'minu walakin qalu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kita masuk ke materi atau bab selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tingkatan iman. Jadi, ada berapa banyak sih tingkatan iman itu? Menurut pendapat ulama, terutama menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Kasyifatus Sajah fi Syahri Safinatun Najah, ada 5 tingkatan iman. Apa aja? Yang pertama itu ada iman taklid, yang kedua ada iman ilmi, yang ketiga ada iman iyana, yang keempat ada iman hak, dan yang terakhir ada iman hakikat. Kita masuk yang pertama, yaitu iman taklid. Jadi apa sih itu iman taklid? Jadi iman taklid ini adalah percaya kepada orang tanpa mengetahui dalilnya. Orang yang berada di tingkatan ini itu dianggap sah keimanannya, tetapi berdosa apabila dia tidak mencari tahu dalilnya, padahal orang tersebut mampu melakukannya. Kita masuk yang kedua, yaitu iman ilmu, gitu kan. Jadi apa sih ini iman ilmi ini? Jadi iman ilmi ini yaitu udah mengetahui akidah beserta dalil-dalilnya.
Orang yang pada tingkatan iman ini tuh disebut tingkatan ilmu yakin kayak gitu. Dan menurut Syekh Nawawi, orang pada tingkatan yang pertama dan yang kedua ini termasuk orang-orang yang terhalang jauh dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada iman iyana. Jadi iman iyana ini itu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Jadi orang-orang yang ada di tingkatan ini itu selalu mempunyai rasa takut di dalam hatinya, sehingga seolah-olah mereka ini melihat Allah itu selalu ada di dalam hatinya, dan melihat Allah itu di maqam muraqabah, yaitu dengan di dalam derajat pengawasan hati. Tingkatan iman ini itu disebut ainul yakin. Selanjutnya yang keempat itu ada iman hak kayak gitu. Jadi apa sih ini iman hak? Iman hak itu yaitu percaya pada Allah dengan hati. Jadi menurut para ulama, orang-orang yang berada di sini tuh orang-orang yang ma'rifat. Apa sih itu orang yang ma'rifat? Orang yang ma'rifat itu orang yang dapat melihat Allah dalam segala sesuatu. Nah, tingkatan keimanan ini berada di dalam maqam musyahadah dan disebut juga haqqul yakin. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima ini ada iman hakikat. Jadi apa sih itu iman hakikat? Iman hakikat ini tuh iman yang sirna hanya kepada Allah dan mabuk cinta karenanya kayak gitu. Jadi orang-orang yang berada di dalam tingkatan keimanan ini tuh hanya melihat Allah seperti orang yang tenggelam di dalam lautan. Dia tidak melihat tepian pantai sama sekali kayak gitu. Jadi tingkatan yang sudah disebutkan tadi, tingkatan keimanan itu yang wajib dicapai oleh seseorang itu ada pada tingkatan yang pertama dan yang kedua. Sedangkan untuk tingkatan yang ketiga, keempat, dan kelima itu tuh hanya tingkatan keimanan yang dikhususkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki kayak gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, ada pengertian iman dan juga tingkatan-tingkatan iman menurut Syekh Nawawi dapat menambah rasa keimanan kita kepada Allah dengan cara seperti mungkin kan kita bisa menambah ilmu kayak gitu. Jadi karena kita udah mempunyai ilmu, kita jadi paham, kita jadi tahu bagaimana cara kita agar bisa meningkatkan iman kita. Kita lanjut ke video selanjutnya yaitu tentang ilmu kayak gitu. Karena iman kita harus mengetahui ilmunya agar kita bisa menambah keimanan. Jadi setelah sudah menjelaskan tentang iman, jadi sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu tentang ilmu. Apa sih itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Jadi dalam pandangan Al-Quran, ilmu ini tuh mempunyai keistimewaan yang menjadikan manusia ini berbeda dari makhluk-makhluk lain untuk menjalankan tugas kekhalifahannya ini. Hal ini itu tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang terdapat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 31-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amala adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Yang artinya dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berkata, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Al-Baqarah ayat 32-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami
selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Manusia dalam Al-Quran ini memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan izin Allah. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana caranya untuk kita mengembangkan ilmu itu, kayak gitu. Dan juga dijelasin dalam Al-Quran betapa tinggi derajat orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pandangan Al-Quran mengenai ilmu pengetahuan yang dapat diketahui dari prinsip-prinsip wahyu pertama yang diterima oleh Nabi, yaitu surat Al-Alaq, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dari kata Iqra ini diambil dari akar kata yang berarti menghimpun, ya. Jadi mana menghimpun ini tuh terlahir seperti menyampaikan, menelaah secara mendalam, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, kayak gitu, dan membaca baik teks yang tertulis maupun yang tidak, kayak gitu. Jadi wahyu pertama ini diperoleh isyarat bahwa ada dua cara nih perolehan dan pengembangan ilmu, yaitu Allah mengajar dengan pena yang telah diketahui oleh manusia lain sebelumnya, dan mengajar manusia dengan tanpa pena yang belum diketahuinya. Dalam perspektif Al-Quran, sebagaimana diisyaratkan oleh wahyu pertama, ilmu itu terdiri dari dua macam, apa saja, yaitu ada ilmu laduni dan ilmu kasbi. Yang pertama yaitu ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia, yang disebut ilmu laduni, sebagaimana seperti disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Jadi yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Yang kedua itu adalah ada ilmu kasbi. Apa itu ilmu kasbi? Yaitu ilmu yang diperoleh dengan usaha manusia. Jadi ayat-ayat yang terdapat dalam ilmu kasbi ini itu lebih banyak daripada ilmu-ilmu laduni, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang iman dan ilmu. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini dapat dipahami dan kita bisa menerapkannya dan juga bermanfaat untuk kita yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.